Jadi waktu lagi lihat-lihat Facebook gua nemu sebuah kiriman nih. Jadi zaman dulu para pelaut suka ngegambar apa yang mereka lihat ya. Dan karena belum ada kamera pada masa itu akhirnya terjadilah mitos-mitos atau cerita rakyat seperti contohnya monster lautan kayak Loch Ness lah kayak gini, dan akhir-akhir ini banyak yang berteori kalau ternyata Loch Ness itu adalah penisnya ikan paus. Ya, monster Loch Ness ini cukup terkenal sih memang. Dan ada sebuah fotonya gitu dikira kayak Brontosaurus ya, tapi di lautan gitu. Dan ya karena zaman sekarang kamera udah pada HD ya kan, udah pada bisa ngegambar yang jelas, jadi orang udah bisa lebih ngelihat apa yang asli sama dibanding orang-orang zaman dulu gitu. Jadi ya kalau sekarang orang nganggap ya mungkin bentuknya malah lebih mirip kayak penisnya ikan paus kayak gini ya, kedengeran konyol sih tapi kayak gitulah ya kan. Ya kalau dipikir-pikir gue sendiri pas kecil itu suka mikir kalau laut nih atau lautan tuh belum sepenuhnya dieksplorasi sama manusia ya kan. Di bawah sana itu ada monster-monster yang kita belum tahu, dan ya gue dulu paling seneng ngedenger kata atau nama Megalodon gitu. Dan gue entah gimana waktu masih bocil itu sering percaya kalau Megalodon tuh masih hidup bersembunyi di bawah laut terdalam, dan di sana tuh masih banyak misteri lah, Atlantis dan macam-macamnya monster yang mengerikan ada di bawah sana gitu, dan kita masih belum tahu. Beranggapan seperti itu memang seru sih, dan chillsnya juga berasa gitu sampai ya kedewasaan ngehit kita dengan keras ya kan, kayak ngetempeleng kepala kita lah gitu. Karena memang kalau sekarang dipikir lagi, monster bawah laut, laut dalam, gimana ceritanya itu? Ya maksud gua water pressure tuh eksis lah gitu, tekanan air ya kan. Sedangkan kapal selam aja yang terbuat dari besi atau baja yang keras gitu, kalau nyelam terlalu dalam aja bisa remuk, hancur, dan memang fatal akibatnya. Seluruh krunya dan sama kapal-kapalnya bisa tenggelam dan nggak bisa direcover lagi. Bahkan Indonesia aja baru terluka dari hal ini pada tahun lalu ya kan, ada kejadian kapal selam yang tenggelam gitu. Jadi gimana ceritanya monster bisa bertahan gitu sedangkan mereka terbuat dari daging ya kan. Dan ya kalaupun mereka mau hidup di bawah laut ya mereka harus menyesuaikan bentuk tubuh mereka. Jadi ya mereka nggak bisa mempertahankan bentuk monster mereka yang kokoh dan sangar, tapi justru malah jadi bentuk aneh ya kan. Karena memang material mereka atau tubuh mereka itu strukturnya harus menyesuaikan dengan apa yang ada di bawah tuh ya kan, biar nggak kena damage dari water pressure. Dan kalau setelah itu pun mereka diangkat ke atas, mereka nggak akan bertahan lama gitu. Jadi ya sekalipun ada makhluk yang hidup di bawah laut sana terdalam tuh, itu bukan makhluk yang mengancam-ngancam banget lah, bahkan makhluk-makhluk buta, makhluk-makhluk monster buta ya kan, atau gimana gitu ya, pokoknya yang udah nggak pernah tersentuh cahaya lah. Ya kalau dibicarakan seperti itu memang membosankan sih, tapi memang kayak itulah kedewasaannya kan. Bahkan lebih asik berimajinasi di mana kita ngebayangkan di bawah tuh ada makhluk-makhluk monster kayak megalodon dan segala macam. Istilahnya hal seperti itu lebih asik gitu. Makanya orang-orang yang bikin film monster-monster bawah laut tuh laku, laris ya kan. Rame yang nonton. Ya karena memang orang-orang pada suka cerita-cerita imajinasi seperti itu. Tapi ya kalau dibalikin ke dunia nyata ya, dengan mempertimbangkan struktur yang ada di bawah di bawah laut tuh ya hampir nggak akan ada monster yang bisa hidup di sana. Ya paling pun udah mentok di dasarnya ketemu tanah lagi gitu, di bawahnya ya paling udah apalah ya, gue juga bukan expert sih, tapi setahu gue di bawah itu paling gunung api di laut, terus nanti ada lempeng lagi di bawahnya kalau digali ya kan. Jadi kalau ngomongin Godzilla mungkin ada di sana ya. Tapi memang membayangkan hal tersebut bukan hal yang buruk juga sih. Istilahnya bisa ngisi waktu luang juga ya kan. Tapi pada akhirnya begitulah yang bisa gua bahas soal ini. Ya, gua rasa itu aja dari gua. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar.